Heboh, ratusan orang Rusia serbu bandara di Moskow memburu warga Israel yang berdatangan mau mengungsi di Rusia. Throughout their sojourn in exile, the Bnei Menashe continued to practice a biblical form of Judaism. They kept the Sabbath, they kept kosher, they celebrated. Ratusan orang menyerbu bandara Makhachkala, Rusia, dan mencari penumpang yang tiba dengan penerbangan dari Tel Aviv, Israel. Makhachkala merupakan wilayah dengan mayoritas Muslim di Rusia. Aksi ini dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Menurut laporan berita Rusia, massa mengepung pesawat milik maskapai Rusia Red Wings pada hari Minggu. Video di media sosial menunjukkan beberapa orang di antara kerumunan mengibarkan bendera Palestina dan yang lain mencoba membalikkan mobil polisi. Slogan-slogan antisemit terdengar diteriakkan dan beberapa orang di antara kerumunan memeriksa paspor penumpang yang datang, berusaha mengidentifikasi mereka yang merupakan warga Israel. Apabila mereka warga Israel, mereka siap mengusirnya karena mereka pendukung setiap Palestina. Pihak berwenang menutup bandara di Makhachkala dan polisi berkumpul di sana. Dikutip Associated Press, Kementerian Kesehatan Dagestan mengatakan lebih dari 20 orang menjadi korban luka-luka dan kritis. Dikatakan bahwa korban termasuk juga petugas polisi. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu malam, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak otoritas Rusia untuk melindungi keselamatan semua warga negara Israel, orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Kementerian Dalam Negeri Distrik Federal Kaukasia Utara Rusia, tempat Dagestan berada, mengatakan bahwa rekaman CCTV akan digunakan untuk mengetahui identitas mereka. Saat menyerukan dukungan bagi warga Palestina di Gaza, pemerintah regional Dagestan mengimbau warganya untuk tetap tenang. Namun, nampaknya mereka sudah gregetan dan melakukan serangan masif ke bandara. Sementara itu, Mufti Agung Dagestan Syekh Ahmad Afandi menghimbau warga menghentikan kerusuhan di bandara. Anda salah, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, ujarnya dalam video yang diunggah ke Telegram. Sementara itu, Badan Penerbangan Sipil Rusia Nosaviatsia kemudian melaporkan bahwa lapangan terbang tersebut telah dibersihkan. Namun, bandara tersebut akan tetap ditutup bagi pesawat yang datang hingga 6 November. Setelah serangan Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu, Israel terus membalas serangan ke Gaza tanpa henti, bahkan berencana melakukan serangan darat besar-besaran yang hingga kini masih belum dilakukan. Tapi nyatanya Israel hanya membalas menggunakan pesawat tempur mereka dengan melakukan serangan udara ke Gaza dan menargetkan pemukim warga, rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan juga toko-toko bahan makanan. Ternyata fakta baru terungkap oleh relawan kemanusiaan di Gaza asal Indonesia, yaitu bernama Muhammad Hussein, mengungkapkan alasan adanya badai pasir, hujan deras, dan banjir yang membuat serangan darat Israel itu ditunda adalah tidak benar. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah video yang dia unggah saat ini viral di media sosial. Katanya, kan sudah ada 400 tank baja. Itu sudah diarahkan ke perbatasan timur jalur Gaza dan 300.000 tentara cadangan Israel sudah dikonsentrasikan ke perbatasan timur Gaza. Lantas apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka tidak memulai serangan darat? Ujar Hussein dalam videonya.
Hussein mengungkapkan kabar Israel menunda serangan darat karena badai pasir dan banjir itu tidak benar. Karena iklim cuaca antara Gaza dan Israel itu sama. Jika di Israel ada banjir, Gaza pun sama. Padahal kan minggu lalu mereka mengatakan dalam 48 jam kita akan memulai serangan darat. Tapi sekarang sudah seminggu dan tidak terjadi apa-apa. Ternyata yang menghalangi serangan darat Israel tersebut adalah rasa takut dari pasukan Israel itu sendiri. Yang menghalangi mereka adalah rasa takut, ungkapnya. Di kemiliteran Israel ada banyak divisi-divisi. Utara itu divisi Lebanon. Artinya divisi utara ini pasukan yang disiapkan khusus berperang melawan Lebanon, jelasnya. Faktanya 4.000 pasukan elit Israel divisi Gaza hilang. Ada divisi selatan, mereka menyebutnya Firkat Gaza, divisi Gaza. Sekitar 4.000 tentara pasukan khusus elit Israel yang sudah disiapkan untuk proses pertempuran darat melawan Gaza, tambahnya. Hussein pun membeberkan bahwa 4.000 pasukan elit Israel tersebut juga sudah dibekali data intelijen soal Gaza dan fakta mengejutkan mengenai 400 pasukan elit tersebut. Bahkan pada 2014 dan latihan militer, ada latihan militer sebelumnya, simulasi perang darat yang dilakukan oleh pihak Israel. Mereka itu punya satu wilayah yang dibuat seperti wilayah Gaza. Bangunannya, jalan-jalannya, dan sempat tersebar foto-fotonya. Ada bangunan yang tertulis Rumah Sakit Indonesia, bebernya. Tapi masalahnya di mana 4.000 personel pasukan divisi Gaza itu? Antum tahu di mana? Sudah pada mati. Mereka sudah tewas, ungkapnya. Menurut Hussein, 4.000 pasukan elit Israel divisi Gaza itu semuanya tewas saat pasukan Hamas menggelar serangan badai Al-Aqsa. Jadi, itu di antara langkah-langkah militer para pejuang Gaza itu, pasukan pertama yang mereka habisi adalah divisi Gaza. Seluruh ribuan personel divisi Gaza itu dibunuh dalam pertempuran jarak nol dan ratusan lainnya ditawan pejuang Gaza, paparnya. Jadi bayangkan, pasukan khusus yang dibekali bertahun-tahun, kemampuan intelijen, kemudian pelatihan secara intens